Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Sobat Trader, di video saya kali ini, kita akan bersama-sama memprediksi arah pergerakan GBP USD hingga akhir tahun nanti, di Desember 2021. Nah, sebenarnya ada beberapa pola-pola yang hampir sama dengan akhir tahun yang sebelumnya, sehingga kita bisa melihat arah pergerakan di tahun ini, di triwulan terakhir ini, kira-kira pergerakan GBP USD akan ke arah mana. Nah, mau tahu bagaimana kita bisa memprediksi pergerakan harga GBP USD menjelang akhir tahun 2021 ini? Kita simak videonya. Nah, Sobat Trader, kita akan lihat di sini pergerakan GBP USD. Ini kita pakai time frame monthly ya, atau bulanan, untuk mengetahui pergerakan harga selama 3 bulan ke depan hingga Desember, hingga akhir tahun 2021 ini. Nah, kita terlebih dahulu munculkan, kalau kita pencet FN F8 ya, sebenarnya di F8 ya, ini kita centang yang period separator ya. Oke. Nah, di sini akan muncul garis-garis vertikal yang menunjukkan ini awal tahun. Jadi yang ditunjukkan oleh garis-garis ini adalah bulan Januari di tiap awal tahun ya. Nah, kalau kita lihat polanya di sini ya, selama 3 bulan menjelang akhir tahun ini, Oktober, November, Desember, di sini Januari ya. Ini tahun 2020. Kita lihat ketika bulan Oktober ke November, ini Novembernya naik gitu ya. Ini dia terus naik Januari hingga ke arah Bollinger atasnya. Jadi kalau kita lihat misalnya sekitar bulan Oktober, November, Desember, itu kita akan lihat apakah dia sedang meneruskan trennya ataukah sedang berbalik. Nah, contohnya di tahun 2020 ini, Oktobernya ini kan terlihat bergerak stabil ya, konsolidasi bentuknya doji. Nah, kemudian November dia berbalik karena nggak tembus Bollinger tengah, ini berbalik naik ya, sehingga kita bisa prediksi bahwa pergerakan harga akan meneruskan kenaikannya hingga menuju Bollinger atasnya ya. Jadi di November, Desember naik. Demikian juga ini bulan Oktobernya naik di bawah, meneruskan di bulan sebelumnya ya, September, Oktobernya naik ya. Nah, bulan depannya, Novembernya sama Desembernya ya cenderung dia naik, karena dilihat dari moving average 2 dan 5-nya itu juga dia sedang mengalami kenaikan terus ya. Hingga mana? Hingga mencapai Bollinger atasnya ya. Jadi kecenderungan di bulan Desember biasanya itu akan meneruskan trennya seperti itu ya, biasanya menuju Bollinger atasnya atau Bollinger bawahnya. Kita bisa lihat juga di sini, ini kan bulan Oktober dia sempat turun. Nah, ini bulan November ya memang sempat koreksi naik tapi kembali turun. Nah, ini kan dalam arah pergerakan turun ya, sehingga apa? Bulan Desembernya turun arahnya sampai Bollinger bawahnya ya.
Januari, bulan Desember setelah mencapai Bollinger bawahnya, dia kembali naik, sempat turun lagi, terus kembali naik di bulan Januari. Ya, demikian juga ini di tahun 2017 sama juga. Ya, karena ini lagi naik pergerakannya, dia meneruskan kenaikannya hingga sampai Bollinger atas. Jadi di bulan November, Desember dilanjutkan bulan Januari. Jadi kalau Desember sepertinya agak tersendat ya, biasanya akan terus di bulan Januarinya pokoknya mencapai target ke arah Bollinger atasnya atau Bollinger bawahnya. Nah, di sini kita lihat di bulan Oktober ini kan sedang turun terus, tapi ini sudah menembus bahkan Bollinger bawah, sehingga berbalik di bulan menembus ke Bollinger bawah terus keluar. Kalau udah keluar dari Bollinger bawah kan ada kecenderungan berbalik, karena nggak lama-lama, nggak bisa terus-terusan ada di luar Bollinger, dia balik ya. Kemudian Novembernya meneruskan naikkan ya, Desembernya juga mulai meneruskan kenaikan. Nah, ini karena ini sudah mencapai Bollinger bawah ya, udah tembus gitu ya. Ada, kalau tadi meneruskan tren ya, ini selama 1, 2, 3, 4 tahun ini bolak-balik meneruskan tren. Nah, di sini kita melihat di Oktobernya ya, karena sudah tembus jauh, di akhir tahun dia berbalik di triwulan berikutnya gitu ya. Nah, di triwulan itu setelah turun dia mulai berbalik ya, naik gitu ya. Nah ini 3 bulan belakangan di Oktober ya, setelah bulan Septembernya naik, kemudian Oktober turun ya. Ini kan di antara Bollinger tengah dan bawah ya. Kemudian bulan Desember dia meneruskan penurunannya. Jadi ini Oktober, ini November ternyata turun. Nah, berikutnya dia meneruskan penurunannya bahkan sampai ke Januari. Kenapa sampai Januari? Karena turunnya ini belum sampai ke Bollinger bawahnya, diteruskan di bulan Januarinya sampai Bollinger bawah. Ya. Berikutnya juga ini. Ya. Ini di bulan 10, kemudian ini bulan 11 terus turun gitu ya. Nah, bulan 12-nya turun, tapi belum mencapai sini. Nah, Januarinya itu akan meneruskan penurunannya sampai ke sini, menyentuh Bollinger bawah. Nah, bagaimana pergerakan yang terjadi di triwulan terakhir di tahun 2021 ini? Kita bisa lihat bahwa di sini harga berbalik turun ya. Tapi ketika bulan Oktober ini tidak menembus Bollinger tengah, dia berbalik ya, berbalik naik. Terjadi perubahan di moving average 2 dan ini ya, moving average 2 ya, mau beralih ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya pergerakan harganya menembus level atas, higher di level di atas bulan September ini ya, di 1.3915, maka pergerakan harga GBP USD di bulan November dan juga Desember itu akan terus naik menuju ke arah level
1.4263 hingga level 1.4383 ya, dengan kemungkinan koreksi turunnya ini sebatas level 1.3408. Jadi sobat trader, ini sangat baik ya, kita bisa melihat kesempatan yang sangat baik di triwulan akhir ini. Jadi kalau kita yang belum deposit gitu ya, kita bisa untuk masuk ya, masuk saat ini untuk melakukan apa? Trading GBP USD, ambil posisi buy ya. Jadi kalau lewatin level 1.3770 38 ya, 1.3800 sampai 1.3915, maka kecenderungannya akan naik ke 1.4263 sampai 1.4383 ya. Jadi demikian sobat trader. Pergerakan GBP USD di triwulan akhir tahun 2021 ini. Nah sobat traders, bagaimana? Sudah melihat kan arah prediksi GBP USD di triwulan 2021 ini? Di akhir triwulan 2021 ini, prediksinya sangat jelas sekali bahwa akan terus menguat. Jadi ini kesempatan yang terbaik untuk sobat trader sekalian bergabung bersama kami untuk trading di Java Global Future. Sobat trader, bila sobat trader juga merasa mendapatkan manfaat dari video ini, sobat trader bisa men-sharekannya kepada yang lainnya. Juga sobat trader, jika memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan sobat trader sekalian di kolom komen yang ada di media sosial kami. Sobat trader, saya juga ingatkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya, supaya sobat trader mendapatkan update-update video dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit!